Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Meskipun kita tidak bisa berjumpa, tetapi sosial media tetap mempertemukan kita. Tema kita hari ini adalah ajaran Tuhan Yesus tentang persembahan. Apakah sudah siap? Hari ini kita akan belajar apa sih persembahan itu? Bagaimana kita harus memberikan persembahan dengan baik yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Terpuji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan terlebih dahulu. Nah, sekarang ini kita lanjut ya pembelajarannya. Apa sih persembahan itu? Persembahan adalah suatu sikap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kita. Jadi persembahan kita itu sebagai ungkapan syukur kita ya teman-teman. Bagaimana macam-macamnya? Ada 3. Zaman dahulu, persembahan itu ditunjukkan dengan pemberian hewan-hewan, korban, dan juga hasil-hasil bumi lainnya, seperti tumbuhan, sayuran, dan sebagainya. Sekarang ini persembahan dikumpulkan dalam bentuk uang. Uang sebagai tanda apa yang kita miliki saat ini dan kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya bentuk uang saja, sikap hidup kita, kebaikan kita kepada orang lain itu juga merupakan persembahan kepada Tuhan. Itulah macam-macam persembahan. Kita sudah paham tentang persembahan. Sekarang kita lihat ya, kisah Tuhan Yesus. Of a truth, I say unto you that this poor widow hath cast in more than they all. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury has cast in all the living that she had. Kisah video barusan adalah tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa persembahan seorang janda itu terbaik dibandingkan orang-orang yang lain? Ya, karena dia memberikan seluruh hartanya yang dimilikinya, tidak melihat atau memperhitungkan harta yang dia miliki. Begitu juga dalam kitab Matius 5 ayat 23-26, di mana Tuhan mengingatkan kepada murid-murid yang hadir pada saat itu untuk memberikan persembahan yang terbaik. Dalam Matius 5 ayat 23-26, Tuhan dengan tegas mengingatkan makna persembahan. Persembahan hanya boleh dilakukan saat kita memurnikan hati kita.
Tidak boleh ada rasa dendam, tidak boleh ada rasa benci saat kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Jika kamu masih memiliki rasa dendam dengan saudaramu, Tuhan memerintahkan untuk kembali kepada saudaramu dan berdamai, lalu kembali lagi kepada Tuhan untuk mempersembahkan persembahanmu kepada Tuhan. Lalu apa ya yang menjadi pembelajaran firman Tuhan hari ini untuk kita? Yang pertama, biasanya kita memberikan persembahan dengan hati yang tidak tulus. Contohnya, ayo siapa yang pernah ngejajanin setengah dari persembahannya, lalu setengahnya lagi dimasukkan ke dalam persembahan. Lanjut yang kedua, biasanya setiap manusia hanya ingin dilihat oleh orang lain melalui persembahan yang bernominal besar. Semoga di anak-anak gemis tidak ada yang seperti itu ya. Dari poin yang kedua memunculkan poin yang ketiga, hanya mementingkan diri sendiri. Dimana saat kita memberikan persembahan, kita mau hanya diri kita saja yang diutamakan untuk dilayani. Wah, semoga pembelajaran itu bisa kita ingat ya. Yuk kita nyanyi lagi, beri syukur. Bersyukur, kita syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Dari pembelajaran hari ini kita diingatkan untuk memberikan persembahan di dalam kemurnian hati kita. Kemurnian hati itu apa sih teman-teman? Kemurnian hati artinya memberikan persembahan dengan tulus, dengan ikhlas. Dan yang pasti semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Oh iya teman-teman, di dalam kematiannya Tuhan Yesus sudah memberikan persembahan yang hidup loh, yaitu dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia. Bagaimana dengan kita? Sanggupkah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Biarlah hidup kita ini bisa menjadi persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan.